Setiap orang menambahkan keluarga yang harmonis dan penuh ketenangan. Kehidupan keluarga akan harmonis jika masing-masing anggota keluarga saling menghargai dan berperilaku jujur. Kejujuran dalam keluarga merupakan pondasi awal bagi kelangsungan kehidupan di masyarakat. Masing-masing anggota keluarga berperilaku jujur satu sama lain dalam arti apa adanya dan sesuai kenyataan. Bisa dibayangkan apa yang terjadi jika masing-masing anggota tidak jujur, tentu saja akan terjadi pertengkaran dan perselisihan. Benih permusuhan akan muncul dari perilaku tidak jujur. Anggota keluarga baik itu ayah, ibu, adik maupun kakak memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing. Kerjasama dan kekompakan ini dapat terwujud jika masing-masing berperilaku jujur. Kejujuran harus diutamakan dalam setiap pergaulan, baik di rumah, sekolah maupun di masyarakat. Kerugian akibat ketidakjujuran akan dirasakan oleh diri sendiri dan orang lain. Seseorang yang tidak jujur akan sulit mendapat kepercayaan orang lain. Sementara orang lain yang pernah dibohongi akan merasa kecewa dan sakit hati. Kepercayaan tidak bisa dibeli dengan uang. Adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. Orang yang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran, bukan berpihak karena pertemanan, persamaan suku maupun bangsa. Ajaran Islam menjunjung tinggi ajas keadilan. Hal ini bisa dipahami karena Islam membawa rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, setiap muslim wajib menegakkan keadilan dalam posisi apapun, apalagi seorang muslim menjadi polisi, jaksa, hakim, atau aparat hukum lainnya harus menegakkan keadilan tanpa memandang suku, agama, status sosial, pangkat maupun jabatan. Islam sebagai rahmatan lil alamin akan terwujud apabila setiap muslim menegakkan keadilan. Dalam sebuah hadis riwayat Nasa'i, Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil akan ditetapkan di sisi Allah Ta'ala di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya di sisi sebelah kanan Ar-Rahman, yaitu orang-orang yang adil dalam menghukumi mereka, adil dalam keluarga mereka, dan dalam mengerjakan tugas mereka. Bab 3. Mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Mari renungkan. Pernahkah kalian dibohongi teman? Bagaimana perasaan kalian ketika itu? Tentu kalian akan sakit hati dan benci kepada teman tersebut. Demikianlah, berbohong kepada orang lain akan mengakibatkan sakit hati, muncul rasa benci, dan saling tidak percaya. Sungguh, jika ini terjadi, maka kehidupan akan kacau dan penuh dengan perselisihan. Pada dasarnya, setiap orang ingin diperlakukan dengan jujur dan adil. Kedua orang tua akan sangat bangga jika anaknya selalu jujur. Demikian pula bapak ibu guru akan sangat bangga jika murid-muridnya terbiasa jujur. Tentunya kalian juga akan senang jika memiliki teman yang selalu jujur dalam setiap keadaan. 4. Memahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Jika seseorang sudah terbiasa jujur dan adil, maka kedua perilaku mulia ini akan melekat dalam dirinya. Perilaku jujur dan adil ini harus dilatih dan dibiasakan sejak usia dini, sebab pada usia dini seseorang anak dan sangat mudah dididik dan dilatih. Demikian pula dengan kalian, kejujuran dan keadilan yang kalian lakukan akan dilihat dan dicontoh oleh adik-adik kalian. Menerapkan perilaku jujur. Perilaku jujur dapat kita terapkan di rumah, sekolah maupun masyarakat. 1. Di rumah, kita melaksanakan tugas yang diberikan orang tua dengan sebaik-baiknya. Misalnya, ibu minta tolong dibelikan minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya. Sebagai anak jujur, semua uang sisa kembalian diberikan pada ibu. Hal ini berarti memegang dan menjalankan amanat dengan baik. Memberitakan sesuatu hal baik ke orang tua ataupun ke dalam lingkungan masyarakat. 2.
2. Di sekolah mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu guru dengan penuh tanggung jawab, tidak menyontek saat ulangan, melaksanakan piket sesuai jadwal, menaati tata tertib sekolah, bertutur kata yang benar kepada Bapak Ibu guru, karyawan, dan teman. Jika bersalah harus mengakui kesalahannya. 3. Masyarakat kita dapat berperilaku jujur dalam rangka membangun masyarakat yang tenang, harmonis, dan saling menghormati. Seseorang yang jujur tidak akan mengarang cerita atau gosip sehingga akan menimbulkan gaduh dan suasana lingkungan menjadi tidak kondusif. Antara ucapan dan perbuatan seseorang yang jujur harus sama. Dengan berperilaku jujur, maka orang lain akan merasa aman dan tentram. B. Menerapkan perilaku adil. Perilaku adil juga dapat kita terapkan di rumah, sekolah, maupun masyarakat. 1. Di rumah, misalnya setiap awal bulan ayah memberikan uang saku kepada ketiga anaknya, termasuk kalian sebagai anak pertama. Ayah menitipkan uang saku untuk kedua adikmu, masing-masing mendapatkan 100.000 dan 50, sedangkan kamu mendapatkan 200. Ayah memberikan uang saku secara adil berdasarkan tingkat kebutuhan anak-anaknya. Sebagai kakek, kalian harus adil kepada adik-adik kalian, yaitu memberikan hak uang saku kepada mereka sesuai perintah. 2. Di sekolah menghormati dan menghargai tugas ketua dan semua pengurus. Kalian harus memperlakukan mereka dengan adil sesuai posisinya masing-masing di pengurusan kelas, bukan justru sebaliknya meremehkan dan merendahkan mereka sebagai pesuruh kelas. 3. Di masyarakat berlaku adil kepada tetangga dan warga dalam satu RT, RW, ataupun kelurahan. Memperlakukan tetangga dengan baik, tidak merusak nama baiknya dengan menyebarkan cerita-cerita negatif. Tidak mengganggu tetangga dengan suara musik yang terlalu keras dari dalam rumah kita. 1. Kejujuran harus diutamakan dalam setiap pergaulan, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. 2. Adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. 3. Surat Al-Maidah ayat 8 menegaskan bahwa menegakkan keadilan harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan karena kepentingan pribadi atau duniawi. 4. Kejujuran itu akan membawa pada kebaikan, sedangkan kebaikan akan membawa kepada surga. 5. Kejujuran dan keadilan perlu dilatih dan dibiasakan setiap saat dan dimanapun berada.